tapuru Golgota, Je Yesus mate man bangku kui datana edarana penebusku go tersilam memburilu ras mesra Yesusku mate man bangku ibas kuburan si gelap si sadaka Yesus ije puji Tuhan Bapa Rajaku, ku pujikan rasa lala sepagin pe pujikan tetap oh Tuhan Rajaku. Petluari pagi-pagi anak di batang go keke oh kematen jaga gendung bersorak malaikat surga pe puji Tuhan Bapa Rajaku, ku pujikan rasa lalang sepagin pe pujikan tetap oh Tuhan Rajaku. Hari raya pagi nerangi kegelapan pe je aku ke ku surga ku tatapan yo Yesus Halo, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online perayaan Paskah. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. puji Tuhan Bapa Rajaku, ku pujikan rasa lalang sepagin pe pujikan tetap oh Tuhan Rajaku. Puji Tuhan Bapa
sukacita, semangat. Kayaknya belum semangat Bang. Belum. Kita coba sekali Coba lagi tanya ya. lagi. Shalom Marema. Shalom, sukacita, semangat. Yeay. Semangat sih harusnya di rumah semua Kak. Karena ini kan hari yang berbeda Bang dari Hari yang minggu-minggu berbeda. biasanya. Minggu yang berbeda karena ini minggu jeng 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 jeng. Paskah. Paskah. Kalau anak-anak Madiar Maju udah tau lah Kak ya kalau Paskah memperingati apa? Udahlah Bang, Iya. pastinya. Jadi memperingati apa Bang? Kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, betul Masa Kama yang sekali. ngetes Bang Nehe adik-adik? Enggak Tapi loh adik-adik di ya. rumah harusnya tahu ya. Kalau saya sampai ada yang gak tahu, tonton yang kelas Batita, oke? Oke Nah, Bang. sekarang karena ini hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, kita merayakan apa? Merayakan kasihnya Tuhan yang mau mengorbankan dirinya untuk kita. Kita mau angkat dulu satu pujian, kita mau ambil saat teduh kita untuk memulai ibadah ini. Kita mau nyanyikan lagu Kasih yang Terindah atau Karya Terbesar judulnya. Oke Bang. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita ulang lagi lagu ini dari awal. Kita mau katakan kasih yang terindah, hati yang mulia kita hanya temukan di dalam Yesus Tuhan kita. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau telah memberkati kami, Engkau masih mengizinkan kami anak-anak-Mu kelas madya dan remaja untuk dapat beribadah pada hari ini, merayakan hari kebangkitan Tuhan, merayakan kemenangan Tuhan atas maut, merayakan Tuhan yang menyelamatkan kami, yang memberikan nyawanya untuk kami, untuk semua umat manusia dapat selamat. Kami mengucap syukur untuk hal itu Bapa. Maka dari itu kami mau memuji Tuhan dalam ibadah ini, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau bertekad Bapa, setelah ibadah ini kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memaknai Paskah dengan lebih baik, menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak madya dan remaja yang mengerti dan dapat melakukan apa yang baik. Ini doa kami Bapa, berkati kami dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah. Iya, Bang Nehe. Iya Maya. Kan Tuhan Yesus sudah bangkit hari Sudah ini bangkit. ya Bang Nehe. Jadi kita mau angkat pujian kita bangkit serukan nama Yesus, tapi kita juga berdiri Bang Nehe. Oke deh, adik-adik di Mari rumah kita bangkit berdiri nggak? Bangkit dong ya. Bangkit. Ayo bangkit, angkat pujian kita, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Nyanyikan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Adik-adik aja di rumah. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. nama Yesus Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Wah, tadi kita udah nyanyi bangkit serukan nama Yesus. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau apa? Mau bangkit. Kita Mau nggak bangkit. cuma diam aja.
kita nggak cuma jadi anak-anak Tuhan yang jadi penonton, tapi kita mau jadi pemimpin Mau jadi garam, mau jadi terang ya di Bang ya. tengah-tengah dunia. Betul sekali. Lalu Kita gimana Kak? mau angkat pujian kita lagi. Hari ini kan kita bersuka cita ya Bang. Bersuka cita dong. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi kita mau angkat pujian kita anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi Berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi, Berarti sebab dia hidup. hidup jadi. Hidup jadi, berarti sebab dia hidup. Wah, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Iya Bang. Terus tadi katanya sebab dia hidup ku tak gentar Kak. Jadi walau- kita nggak perlu takut lagi ya Nggak Bang perlu Lehe ya. takut, walaupun di kondisi sekarang ya Kak Maya. Iya. Dimana kita masih harus social distancing, kita masih mungkin harus self isolation, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan yang akan memulihkan semuanya. Betul adik-adik? Betul sekali Bang Lehe. Betul. Jadi tugas kita adalah Berdoa. berdoa. Kita harus mendoakan diri kita mendoakan orang di sekitar kita dan juga semua orang lain yang mungkin membutuhkan doa kita adik-adik. Adik-adik, Marema masih ingat nggak Bang Nehe? Apa tuh? Kita kontak doa jam berapa sama guru sekolah minggu Bang Iya, Nehe? harusnya sih adik-adik ingat karena waktu itu kan kita juga yang ngingetin kan Oh Kak ya. iya betul. Iya, jam berapa coba yo? Jam 7. Salah. 8. Salah. 9 Bang Nehe. Betul, jam 9. Semoga adik-adik masih ikut mendoakan ya Kak. Iya. Karena kita semua berdoa untuk satu hal yang sama, kita percaya Tuhan pasti dengar. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau dengar berkat yang sangat luar biasa. Mungkin adik-adik kan gak bisa bagi berkat nih selama beberapa waktu ke belakang. Iya. Kita udah minta sih adik-adik kirim Ke IG ke ya Bang IG, ya. tapi kita nggak tahu deh. Abang Nehe sih nggak ada cek sampai hari ini Kak. Iya, belum ada Semoga yang ada kirim yang- berkatnya Bang. Iya. Mudah-mudahan hari ini ada ya berkat Mudah-mudahan. Paskah yang diterima di-share di Amin. IG KKR. Bagus, ditunggu ya. Atau yang mau adik-adik. di-share adalah berkat yang dari yang akan bawa cerita. Yang Iya. bawa cerita hari ini spesial karena dia adalah jeng jeng jeng. Lihat Siapa aja ya? nanti. Oke deh, untuk menyiapkan hati kita sebelum kita terima berkat firman, kita mau nyanyi lagu apa Kak Maya? Kita mau nyanyi lagu Perkuah Ate Simbelin.
Oke, kita nyanyikan bait 1 aja ya adik-adik. Kita ulangi lagu ini dari awal sekali lagi. Kita mau menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita mau merasakan bahwa hanya anugerah Tuhan yang menjadikan kita ada saat ini, menjadikan kita hidup, menjadikan kita selamat. Shalom buat anak-anak kami semua, Madia dan remaja di rumah semuanya. Sehat semua ya. Kita bertemu lagi meskipun tidak di gereja dan anak-anak kami semua di rumah. Tetapi saya percaya Tuhan menyatukan kita lewat ibadah kita perayaan Paskah hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Dan saya rindu anak-anak kami semua di rumah ikut pendeta berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami, membangunkan kami di pagi hari dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih juga Tuhan, karena hari ini kami boleh merayakan hari kebangkitan Yesus dari kematian, yaitu dalam perayaan Paskah yang kami rayakan hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu agar firman Tuhan dalam perayaan Paskah ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami dengar, kami mengerti, dan kami pakaikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang yang menang, menjadi pemenang untuk melawan setiap pergumulan hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, pendeta yang menaburkan firman Tuhan, Tuhan berkati agar menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berbicaralah kepada kami, karena kami semua sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Kalau saya katakan selamat hari Paskah,
Ada anak kami menjawab, Yesus telah bangkit ya. Kalau saya katakan Yesus telah bangkit, maka semua menjawabnya selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Yesus telah bangkit. Ya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, semuanya mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Mari kita bacakan Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Kita bacakan secara responsoria. Saya ayat ganjil dan anak-anak kami semua ayat genap. Kita mulai. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Demikian firman Tuhan. Tema yang sampai kepada kita yaitu Yesus bangkit. Anak-anak kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita lupa dengan pesan orang tua kita. Orang tua kita sering berpesan kepada kita, tetapi kita sering sekali melupakannya. Misalnya, orang tua kita memberikan nasihat atau pesan kepada kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus rajin berdoa, harus rajin belajar. Jangan terlalu sering main handphone dan akhirnya lupa waktu. Itu pesan orang tua kita. Apalagi sekarang orang tua kita bilang, anakku sering-sering cuci tangannya karena virus corona itu tidak tahu kita ada di mana. Itu kadang pesan orang tua kita. Tetapi sering kita tidak mendengarkan dan melakukan pesan orang tua kita. Anak-anak kami yang kami kasihi, sering sekali respon kita terhadap nasihat orang tua kita berbeda-beda. Yang pertama, ada yang tidak sengaja melupakan nasihat dan pesan orang tuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang dengan sengaja melupakan pesan dan nasihat orang tuanya. Ada pesan bapaknya, pesan mamanya. Dengan sengaja dia melupakannya. Kemudian yang ketiga, ada anak-anak yang tidak lupa pesan dan perintah orang tuanya, tapi dia tidak mau melakukannya. Oleh sebab itu saya mau bertanya dulu kepada anak-anak kami yang di rumah. Saya mau tanya anak-anak kami di rumah. Yang pertama, siapa yang dengan tidak sengaja melupakan nasihat orang tuanya? Jadi bapak mama itu berpesan kepada kita, tapi dengan tidak sengaja kita lupa siapa? So angkat tangannya dulu. Kemudian ada anak-anak, siapa di antara kita, orang tuanya, mamanya, bapaknya berpesan dan memberikan perintah, tapi dengan sengaja dia melupakannya. Dia tidak mau mengingatnya, dia lupakan itu. Siapa? Coba angkat tangannya. Ada enggak? Kemudian yang ketiga, siapa di antara kita yang pura-pura lupa dan tidak melakukan pesan orang tua kita? Dia tahu itu pesan mama atau bapak begini. Pesan mama atau bapak jangan lupa berdoa. Jangan lupa belajar. Jangan terlalu sering main handphone. Dia tahu itu. Tapi dia pura-pura lupa dan tidak melakukannya. Coba angkat tangannya. Siapa? Ya, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, ternyata sering sekali anak-anak yang tidak mendengarkan nasihat orang tuanya akhirnya menyesal. Makanya ada sebuah buku yang saya baca menceritakan judulnya Lonceng Berdarah. Ada yang pernah dengar cerita itu, cerita lonceng berdarah? Jadi ada seorang ibu sering mengajarkan anaknya begini, "Nakku, kamu jangan pernah mau mencuri ya.
Kalau mencuri itu kedapatan, maka hukumannya itu akan berat. Itu selalu perintah dan pesan ibunya kepada dia. Tetapi memang dasar anak ini melupakan nasihat dan perintah orang tuanya dan selalu tidak menaati pesan orang tuanya. Kemudian suatu hari dia pergi mau mencuri telur ayam orang ini. Kemudian dia mencari siapa kira-kira di kampung itu yang punya peternakan ayam. Yang dia memelihara ayam. Kemudian setelah dia tahu, kemudian malam-malam dia pergi untuk mencuri telur ayamnya. Kemudian malam hari dia masuk itu dia melihat ke kandang ayam itu. Kemudian kalau kandang ayam itu kan pintunya memang orang itu bisa muat ke dalam, tetapi ada juga itu pintu keluar masuknya ayam itu yang hanya tangan manusia yang muat masuk. Kemudian dia mulai memasukkan tangannya, kemudian dia mulai meraba-raba ada enggak telur ayam di tempat itu pikirnya. Kemudian ketika dia memegangnya, ada di situ seperti telur ayam, tapi kok lembut pikirnya. Begitu dia ambil ternyata itu telur ayam, kotoran ayam yang sudah dibentuk menjadi seperti telur ayam. Ketika dia pegang ternyata yang punya ayam itu datang dan dia langsung menangkap anak ini dan dia berkata, ternyata kau yang selalu mencuri telur ayam kami ya. Kemudian dibawalah dia ke kantor kepala desa itu. Kemudian ternyata di desa itu ada peraturannya. Siapa yang kedapatan mencuri, maka peraturannya di tempat itu. Ketika lonceng gereja jam 12 siang berbunyi, maka kepalanya harus dipancung. Kemudian mulailah siap algojo mengangkat pedangnya dan mau memancung kepalanya. Kemudian orang berkata kepada ibunya, "Ibu, itu anak ibu mau dipancung karena kedapatan mencuri. Dan sesuai dengan peraturan di desa kita ini, maka kepalanya akan dipancung ketika lonceng gereja jam 12 siang berbunyi." Kemudian ibunya ini langsung pergi ke desa itu. Dan semua orang sudah berkumpul di situ mau menyaksikan bagaimana anak ini kepalanya mau dipenggal. Kemudian ketika algojo sudah mengangkat pedangnya dan mau memancung kepala anak itu, peraturannya tadi adalah ketika lonceng gereja berbunyi jam 12 siang, maka kepalanya akan dipancung. Kemudian ibu ini pergi ke gereja dan dia melihat itu lonceng gereja, kemudian dia panjat ke atas. Ternyata lonceng gereja ini begini, inilah anak lonceng itu yang akan mengenai dinding lonceng itu sehingga berbunyi. Kemudian dia lompat itu ke anak lonceng itu. Kemudian mulailah algojo mulai bersiap untuk memancung kepala anak itu. Dan kepala desa berkata, 1 menit lagi kita akan memenggal kepala anak ini karena dia kedapatan mencuri. Kemudian mulailah 5 detik lagi. Kemudian algojo sudah mulai siap mengangkat pedangnya dan mau menjatuhkan pedangnya. Tetapi lonceng gereja tak berbunyi. Kemudian kepala desa berkata, kita tunggu 5 menit lagi. Ditunggu, ternyata lonceng gereja juga tak berbunyi. Kita tunggu 5 menit lagi, kata kepala desa. Ternyata lonceng gereja tak berbunyi. Ternyata kepala desa berkata, lonceng gereja tak berbunyi mengatakan bahwa anak ini tak bersalah. Makanya dia tidak jadi dipancung kepalanya dan kita bebaskan. Kemudian anak tadi merasa heran, kenapa lonceng gereja tidak berbunyi. Kemudian dia pergi ke gereja, dia melihat ke atas menara gereja itu yang ditempatkan lonceng di situ, dan dia melihat ternyata sudah jatuhanlah tetesan darah ke bawah. Kemudian dia naik ke atas dan dia lihat ternyata di atas siapa? Ibunya yang sudah memeluk itu lonceng gereja supaya lonceng gereja itu tidak berbunyi. Hingga kepala ibunya lah yang selalu terbentur ke dinding lonceng itu sampai berdarah dan darahnya itu menetes ke bawah. Kemudian anak ini berusaha untuk memapa ibunya ini, membawa turun dari menara itu sampai ke bawah. Kemudian sampai di bawah ibunya berkata, "Nakku, aku sangat menyayangimu." Kemudian anaknya berkata, "Kenapa ibu lakukan ini? Ibu bisa mati." "Enggak apa-apa anakku, karena aku sangat menyayangimu. Oleh sebab itu anakku, tetaplah ingat pesan ibu. Jangan pernah mencuri, tapi tetaplah hidup seturut dengan kehendak Tuhan." Setelah berkata seperti itu, akhirnya ibunya menghembuskan napas terakhir dan meninggal. Anak-anak kami yang kami kasihi di dalam Tuhan, itulah kalau tidak mendengarkan nasihat
orang tua dan pesan orang tua kepada kita. Termasuk hari ini juga kita merayakan tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Anak-anak kami yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, setelah tiba waktunya Yesus akan dianiaya, ditangkap, disalibkan, dan mati, dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Dan itu sebenarnya sudah sering dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ikut dengan dia. Yesus sudah sering berpesan, Yesus sudah sering mengajarkan itu kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ikut dengan dia. Bahwa suatu saat aku pasti akan menderita. Kemudian aku akan dipukuli, aku akan dianiaya, kemudian aku akan disalibkan, kemudian aku akan mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Itu sebenarnya sudah lama disampaikan Yesus kepada murid-muridnya dan setiap orang yang ikut dengan dia. Tetapi dalam firman Tuhan tadi, dalam Lukas yang kita baca tadi, mengatakan dalam Lukas 24 ini, ternyata pada saat itu Maria Magdalena dan beberapa teman-temannya yang lain pergi untuk melihat kuburan Yesus. Kenapa? Bagi orang Yahudi, mereka membawa rempah-rempah ke kuburan untuk apa? Untuk merempah-rempahi mayat Yesus, kemudian untuk supaya mayatnya itu tidak cepat busuk, kemudian supaya harum dan sebagainya. Kemudian ketika Maria Magdalena dan teman-temannya pergi melihat kuburan Yesus, ternyata anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan, ternyata mereka mulai merasa ketakutan karena ternyata mayat Yesus tak ada di dalam kuburan itu. Mereka masuk ke dalam dan mereka melihat bahwa mayat Yesus sudah hilang. Kemudian mereka ketakutan dan mereka bingung mencari tak tahu kemana. Tiba-tiba dua orang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei, kenapakah engkau mencari dia yang sudah bangkit di antara orang mati? Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kamu ingat seperti yang dia katakan kepadamu, bahwa anak manusia suatu saat pasti akan mati. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan dia disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Akhirnya mengingat apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepada Maria Magdalena dan teman-teman, baru dia sadar. Kemudian dia langsung pergi ke rumah di tempat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dan dia berkata kepada mereka, "Hei, mayat Tuhan Yesus sudah hilang. Tetapi begitu kami juga merasakan kebingungan karena mayat Yesus sudah hilang. Tetapi malaikat Tuhan dua orang berdiri di dekat kami dan berkata bahwa Yesus sudah bangkit." Tetapi mendengar itu ternyata murid-murid Yesus juga tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Bahkan ada seorang murid Yesus yang berkata, "Aku tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit jikalau aku tidak memasukkan jariku ke bekas paku di telapak tangannya." Coba dulu, siapa yang tahu? Siapa nama murid Yesus itu? Ya, Thomas. Thomas berkata, "Aku nggak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati sebelum aku memasukkan jariku ke bekas paku di telapak tangannya." Anak-anak Tuhan yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka lupa nasihat Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus yang selama ini sudah disampaikannya. Kenapa mereka melupakannya? Karena ternyata murid-murid Yesus ini hanya mementingkan dirinya. Mereka mengikut Yesus bukan supaya mereka diselamatkan, tetapi mereka rindu di dunia ini nanti Yesus menjadi raja, maka mereka juga menjadi orang hebat. Satu di sebelah kanan Yesus, satu lagi di sebelah kirinya. Sehingga mereka lupa akan pesan Tuhan Yesus kepada dia bahwa suatu saat aku pasti akan ditangkap, aku akan dipukuli, aku akan disalibkan, kemudian aku akan mati, tetapi setelah mati maka aku akan bangkit kembali. Anak-anak Tuhan yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, saya mau bertanya dulu, kenapa Yesus bangkit? Siapa yang tahu kenapa Yesus bangkit dari antara orang mati?
Yesus bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kemenangan bagi manusia, bahwa manusia meskipun menderita di dunia ini, tetapi suatu hari kita semua juga akan dibangkitkan dari kematian untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus sudah mengalahkan kematian. Kemudian kenapa Yesus bangkit? Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuat manusia tidak ada lagi rasa takut menghadapi apapun. Jadi kebangkitan Yesus, perayaan Paskah ini mengatakan kita sudah menang. Makanya orang yang sudah merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, sebenarnya orang itu tak takut lagi dengan virus corona. Kenapa? Karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan ketakutan kita, untuk mengalahkan penderitaan kita, untuk mengalahkan dosa-dosa kita. Makanya orang yang sudah merayakan Paskah, dia selalu percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan memberkatinya. Kemudian kematian berarti tidak bergerak. Siapa pernah lihat orang mati terus lari-lari? Ada gak? Nggak ada, karena mati berarti tidak bergerak. Tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada suara bernyanyi. Tetapi kebangkitan Yesus dari kematian memberikan kemenangan dan kebahagiaan bagi kita. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, orang yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia akan selalu tetap percaya bahwa di balik setiap penderitaannya ada rencana Tuhan yang lebih indah yang akan Tuhan berikan dalam hidupnya. Kalau begitu, anak-anak Tuhan yang kekasih, apa yang kita harus lakukan di dalam perayaan Paskah ini? Tetaplah patuh kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lupa membaca firman Tuhan dan merenungkannya supaya kita bisa mendengar tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Hanya saja kita sering lupa akan perintah Tuhan, lupa akan peraturan yang diberikan Tuhan, yaitu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saya mau berbagi nih, ada pernah pendeta baca sebuah buku. Kalau kita nggak ingat firman Tuhan, nggak patuh kepada perintah Tuhan, kemudian nggak patuh kepada nasihat orang tua kita, bisa saja itu membuat kita menjadi kecewa. Ada seorang, dalam buku itu diceritakan di sana bahwa ada seorang pendeta. Kemudian pendeta ini jemaatnya semua berladang. Jadi jemaatnya ini semua berladang kan. Kemudian pendeta ini ingin mengunjungi semua jemaatnya. Kemudian ketika dia mengunjungi jemaatnya, ternyata ladang jemaatnya ini nggak bisa dijalani dengan jalan kaki, harus naik kuda. Kemudian pendeta ini pergi mengunjungi jemaatnya. Pak, siapa di sini yang ada kudanya, katanya kan. Kemudian jemaatnya itu, oh Bapak si Anu itu ada pendeta. Kemudian pergi dia ke sana. Pak, Bapak punya kuda ya? Untuk apa pendeta? Saya mau mengunjungi jemaat kita ini Pak. Kan nggak bisa dengan jalan kaki, harus naik kuda. Oh, ada pendeta kuda saya, katanya. Tapi kuda saya ini unik pendeta. Uniknya gimana? Kalau pendeta mau kudanya jalan, jangan bilang us. Jadi gimana? Bilang puji Tuhan. Nah, kalau pendeta mau kudanya ini berhenti, jangan bilang hau-hau gitu. Jadi gimana? Haleluya. Ih, hebat juga kuda Bapak ini ya, katanya kan. Kemudian dia pakailah. Kemudian dia naiki itu kuda itu, kemudian dia bilang, puji Tuhan, kudanya lari. Kemudian dia mau berhenti, haleluya katanya. Kemudian kudanya berhenti. Saya pakai dulu ya Pak, katanya. Silahkan pendeta. Kemudian dia bilang, dia berkata, puji Tuhan, kudanya lari. Kemudian dia lihat, itu Bapak si Anu. Itu ladang Bapak si Anu. Ini ladang Bapak si Anu. Itu ladang Bapak si Anu. Akhirnya lupa dia kalau di depan itu jurang. Kemudian dia berteriak, berhenti kuda, ternyata kudanya nggak berhenti. Berhenti kuda, ternyata kudanya nggak berhenti. Akhirnya dia ingat, haleluya katanya, kuda itu berhenti. Pas sekali pinggir jurang itu, kalau selangkah lagi maka dia akan jatuh. Kemudian dia berkata, untung dia berhenti. Puji Tuhan katanya, lari lagi kudanya. Akhirnya jatuhlah pendeta itu dengan kuda itu ke jurang kan. Kita pun sering seperti itu. Kita lupakan peraturan yang dibuat Tuhan dalam hidup kita. Makanya melalui perayaan Paskah ini, saya mau mengatakan kepada anak-anak kami semua di rumah, berubahlah. Orang-orang yang sudah menang melawan perbuatan yang jahat, dia melalui perayaan Paskah ini, dia akan semakin mampu untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dia akan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan dalam dirinya, tapi yang ada adalah dia percaya
Tuhan akan selalu menolong dia dan memberkatinya. Oleh sebab itu, sehingga dalam perayaan Paskah, kenapa kita selalu mencari telur Paskah? Coba dulu, siapa yang tahu? Kenapa dalam Paskah kita mencari telur Paskah? Ada yang tahu? Karena di telur Paskah itu, di dalam telur itu ada kehidupan. Begitu telur itu sudah mulai mau menetas, maka yang muncul apa? Anak ayam, artinya kehidupan. Makanya kita selalu mencari telur Paskah, melambangkan bahwa kita sudah menjadi manusia baru, hidup kita sudah baru, yaitu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi melalui perayaan Paskah ini, marilah anak-anak kami semua hidup seturut dengan kehendak Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupa pesan Tuhan kepada kita, yaitu selalu mengandalkan Tuhan, berdoa dan membaca merenungkan firman Tuhan. Dan jangan lupakan nasihat orang tua kita, supaya itu bisa menuntun kita berjalan di jalan Tuhan. Selamat Hari Paskah buat anak-anak kami semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ikut pendeta berdoa ya. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan sudah mengajari kami dengan firman Tuhan. Bagaimana Maria Magdalena dengan teman-temannya terkejut melihat mayat Yesus sudah hilang dari kuburannya. Padahal sesungguhnya Yesus sudah pernah berpesan dan sering berpesan kepada mereka bahwa suatu saat Yesus pasti akan dianiaya, ditangkap, disalibkan, mati dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi mereka lupa Tuhan. Mereka tidak ingat apa yang dipesankan Tuhan Yesus, karena hanya mementingkan kepentingan diri mereka. Ajarlah kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, agar kami juga tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kalau selama ini kami tidak mendengarkan nasihat orang tua kami, ajarlah kami Tuhan. Mulai hari ini kami semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mematuhi nasihat orang tua kami dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu melalui perayaan Paskah ini kami menjadi manusia yang baru, yaitu manusia yang hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kan berkatnya luar biasa kan adik-adik? Iya, hari ini ternyata pendeta ya Bang yang bawa Hari ini firman pendeta ya. spesial sekali untuk adik-adik. Pendeta menyediakan waktunya untuk bercerita. Iya, terima kasih pendeta. Iya, ngomong kok semuanya di rumah. Iya, sekarang Oke. kita mau apa Bang? Biasa udah selesai firman kita pulang Kak. Belum Bang, Oh belum masih pulang. ada beberapa Lagian pada di rumah mau pada pulang kemana coba? Oh iya betul. Sekarang kita kumpulin persembahan ya. Seperti biasa, persembahannya dikasih ke mama papa yang kasih ke gereja. Oh cire. Kita nyanyi lagu apa ya Kak? Kita mau nyanyi lagu Sungguh Ku Bangga. Oke. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
Oke, kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah, sebelum kita doa persembahan dan doa syafaat, kan tadi pendeta sudah cerita, sudah bawa firman. Nah, karena ini hari Paskah, kakak abang sekolah minggu mengharapkan adik-adik membuat aksi Paskah ya kak ya. Iya, aksi Membuat- Paskahnya gimana Bang? Membuat aksi Paskah masing-masing apapun itu. Kan tema kita Paskah tahun ini adalah kasih. Kasih Yesus menyelamatkanku. Nah, adik-adik boleh deh teman-teman semua boleh menunjukkan rasa kasih teman-teman kepada orang lain. Mau orang yang dikenal, orang yang dekat, ataupun orang yang tidak dikenal sekalipun. Dengan cara apapun. Iya. Nah nanti teman-teman boleh bercerita, Kak Abang aku sudah melakukan ini. Niatnya bukan riak, bukan sombong ya Iya, Kak, tapi tapi laporan. Ada bukti gitu Ada ya Bang? buktinya supaya kakak abang sekolah minggu tahu kalau adik-adik ternyata sudah melakukan tugasnya untuk menyebarkan kasih, untuk berbagi, atau melakukan hal-hal yang baik di Paskah ini. Jadi ditunggu ya adik-adik Madya Remaja aksi Paskahnya. Iya begitu. Oke, sekarang kita akan mau doa syafaat sekaligus doa persembahan kita tadi. Kita mau siapkan hati kita mau bersama-sama berdoa, adik-adik berdoa di rumah, abang berdoa dari sini. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Sang Penyelamat, Allah kami yang menyelamatkan kami, yang rela mati di kayu salib untuk kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesediaan-Mu, untuk dapat mencurahkan darah-Mu untuk sebagai ganti untuk setiap dosa yang telah kami lakukan. Kami tahu Bapa, dosa kami begitu banyak, kesalahan kami tidak terkira, tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah menyelamatkan kami, Tuhan telah menghapuskan setiap dosa kami. Maka dari itu kami mau memakaikan anugerah ini, kami mau memakai kasih karunia ini dengan hal-hal yang baik. Bapak kami mau membuktikan bahwa kami anak-anak Tuhan, anak-anak kelas media dan remaja mau menjadi anak-anak yang dapat menjadi contoh, menyebarkan kasih, menyebarkan kebaikan dan berbuat hal-hal yang baik di sekitar kami. Kami mau menjadi garam dan terang dunia Bapa. Bapa kami tadi telah mengumpulkan sedikit dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua kami. Tuhan yang berkati Tuhan persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja kami dan bagi setiap orang yang membutuhkan. Tuhan yang berkati juga yang masih tersisa yang ada pada kami agar kami dapat memakaikannya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa tidak henti-hentinya kami menaikkan doa kami, menaikkan syafaat kami untuk keadaan negeri kami saat ini Bapa, untuk keadaan dunia saat ini di mana Bapa virus COVID-19 yang masih ada, kami yakin dan percaya Tuhan mampu, Tuhan sanggup untuk menjauhkan virus ini dari kami, untuk membuat virus ini tidak ada lagi di muka bumi ini. Maka dari itu Bapa kami berdoa, memohon kesediaan Tuhan untuk dapat melepaskan kami dari penderitaan yang saat ini ada di sekitar kami Bapak. Kami berdoa bagi setiap tenaga kesehatan, kami berdoa bagi setiap orang yang terkena virus ini. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, sehingga mereka dapat betul-betul sembuh, merasakan kasih karunia Tuhan atas hidup mereka. Dan betul-betul Bapak, mereka dapat memuji Tuhan di dalam apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Kepada mereka juga yang Tuhan izinkan keluarganya untuk kembali kepadamu, Tuhan yang berkati keluarga yang ditinggalkan, berikan mereka pengertian, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan untuk dapat melalui masa-masa sulit ini Bapak, sehingga mereka dapat mengerti apa maksud Tuhan dari setiap hal yang boleh terjadi juga di dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi kami pribadi, anak-anak Madya Remaja, untuk keluarga kami yang jauh maupun yang dekat, untuk orang-orang sekitar kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, jauhkan kami sakit, penyakit, jauhkan hal-hal yang tidak baik, agar betul Bapak melalui tubuh kami yang sehat kami dapat memakaikannya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati persekolahan kami Tuhan, apapun yang sedang kami lakukan saat ini, ujian yang mungkin akan kami lakukan, entah di rumah, entah bagaimanapun itu nanti, Tuhan yang bantu kami untuk dapat menyelesaikannya. Karena Tuhan yang sama yang telah membantu kami untuk dapat masuk ke sekolah ini, Tuhan yang sama yang telah membantu kami untuk dapat menjalani persekolahan ini, dan Tuhan juga yang akan membantu kami untuk menyelesaikannya. Bapak berkati juga orang-orang Bapak yang masih belum dapat menerima berkat seperti yang kami terima,
mereka. Berikan mereka berkat yang berlimpah Bapa. Curahkan kuasa-Mu atas mereka hingga mereka dapat betul-betul memaknai, mereka dapat memahami bahwa Tuhan adalah Allah setiap orang yang hidup, adalah Allah yang memberkati, adalah Allah yang melindungi. Bapa, masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi sebelum kami menaikkannya, Engkau telah mengetahui segala hal yang ada di dalam hati kami. Tuhan, tolong kabulkan permintaan kami, kabulkan setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna, kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Oke, kebaktian kita sudah selesai. Sudah selesai, berarti mari kita Saatnya ucapkan Bang. Kita mengatakan selamat Paskah buat Tuhan kita memberkati. semua. Tuhan berkati, selamat menjadi berkat, selamat menyebarkan kasih. Bye-bye. Puji